本当の恋だから不正なことがある嘘だ続くのは運命の人だろう好きすぎだ好きすぎだ好きすぎて僕は君が見えてないいらりにこしを燃えあった日から探してるKayaknya aku cut aja. Oke, minasan, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai domo, Sana Sama desu minasan. Lanjut baca manga. Ini posisi sebenarnya Sana pengen bikin pembahasan dari anime ya. Ini kemarin Blue Exorcist belum kelar, Solo Leveling belum kelar. Ini malah udah ada PR untuk Kaiju nomor 8 nih. Belum buat pembahasan sama sekali Sana. Gimana ya bilangnya? Jadi kayak membuat teori untuk pembahasan anime itu lebih ribet daripada sekedar reaction manga. Ya, jadi ya untuk yang anime mungkin butuh waktu sih. Jadi mungkin ya bisa dibilang nanti Sana telat dari hype-nya. Jadi ya udah. Emang susah bikin materinya, apalagi Sana masih banyak aktivitas lain di luar sana jadi. Oke, gak usah berlama-lama. Video kali ini Sana mau reaction Boruto chapter terbaru. Yang kemarin sebenarnya Sana mau bikin live streamingnya, mau kita bahas bareng-bareng nih. Rencananya kayak gitu, tapi karena internet berkata lain jadi nggak jadi dah, nggak jadi. Oke, kita buat video premiernya aja dah, nggak usah live streamingnya aja dah. Internet kayak kemarin nggak, entahlah. Jadi minasan, Sana mau reaction Boruto yang terbaru, chapter terbaru. Bentar aku tulis dulu. Borutonya yang tuh Blue Vortex ya, bukan Boruto Naruto Next Generation. Jadi kemarin Sana mau bikin live streaming untuk nge-reaction sama pembahasan chapter nomor 9 yang judulnya kok Kyuubi. Kyuubi itu gitu. Jadi ya akhirnya Sana buat video premier aja nggak apa-apa ya. Terus Sana ini baca mangganya di Manga Plus by Shueisha. Nah itu legal resmi dari Jepang sana, dari Shueisha-nya. Jadi mumpung bisa diakses di Indonesia ini, kalian harus manfaatin bener-bener ya. Dan juga ini kan masalahnya kemarin Sana udah bikin video tentang permasalahan bagaimana kita membuka semua chapternya dan apakah ini juga ada peraturannya sama lisensi. Ada memang, dan ya memang kita harus berlangganan untuk membuka semua chapternya, tapi itu khusus untuk bahasa Inggris ya, karena di sini udah dijelaskan subscribe dulu di Manga Plus by Shueisha dengan kelas Manga Plus Max untuk membaca semua chapternya tanpa batas. Jadi memang harus langganan dulu per bulannya. Itu kayaknya nggak mahal-mahal amat sih kalau menurut Sana. Jadi memang ya itu hal yang paling bagus. Cuman di sini hanya tersedia untuk versi aplikasinya saja, baik yang untuk Android maupun iPhone, dan hanya untuk yang terjemahan bahasa Inggris saja. Jadi untuk terjemahan bahasa Indonesia masih belum bisa ya untuk membuka semua chapternya. Memang hanya untuk terjemahan bahasa Inggris saja yang bisa dibuka semua chapternya dengan cara langganan dulu ke Manga Plus by Shueisha yang kelas Max itu tadi. Itu ya itu sebenarnya udah jadi permasalahan umum di channel YouTube-nya Sana Sama. Banyak yang datang ke channel YouTube-nya Sana Sama itu pada nanyain masalah lisensi dan gimana cara subscribe-nya. Jadi kalian bisa tinggal buka aja melalui aplikasi ya. Nanti kalian bisa dipilihin dari dua kelas ini, ada yang standard plan, ada yang deluxe plan. Nanti ini kan dalam bentuk dolar. Nanti kalau di versi aplikasi Android misal, itu nanti udah jadi harga rupiah, dan ya murah sih. Aku hitungannya ya murah sih, nggak mahal ini mah. Jadi ya kalian bisa cek aja sendiri di aplikasi
Manga Plus by Shueisha kalian masing-masing. Dan ingat ini legal, makanya kita harus bayar juga untuk membuka semua chapternya ya, untuk mendukung ke kreatornya juga kayak gitu. Nah di sini ada pembagiannya. Kalau standar plan itu nanti nggak dapat complete titles, tapi kalau deluxe plan itu semuanya dapat kayak gitu. Jadi ya boleh langsung dicoba aja lah kalian ya. murah sih sana aja. Sana belum langganan sayangnya, tapi ya rencananya mau langganan juga untuk baca ulang seluruh chapter mungkin di manga-manga judul yang lain yang tiba-tiba saja sana pengen baca mereka gitu. Ya, video kali ini sana mau reaction chapter 9 dari Boruto yang judulnya QB. Sesuatu hal yang bikin kita semua tercengang ya. Setelah dari chapter 8 nih, bentar. Setelah dari chapter 8, bentar sana tutupin dulu ya. Mana ya tutupin? Kita dari chapter 8 kemarin sempat dikejutkan dengan kehadiran panel atau halaman terakhir dari chapter 8. Dan tiba-tiba jajang, wayo sayang, kenapa Himawari bisa dibilang Jinchuriki? Wahai, kenapa sayang gitu. Dan entah kenapa apa yang terjadi tiba-tiba di chapter 9 nomor 9 langsung dijudulin QB. Hell, what's gonna happen? Entahlah. Jadi ya, video kali ini sana mau langsung reaction. Pertama nanti kita reaction dulu chapter 9, kemudian kita bahas dulu apa yang terjadi di chapter 9, dan yang terakhir, sesi terakhir nanti kita akan berteori tentang apa yang kemungkinan bisa terjadi di chapter 10 kayak gitu ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like sama subscribe channel YouTube-nya Sana Sama, karena itu benar-benar membantu Sana untuk terus melanjutkan pembahasan Boruto ini di channel YouTube-nya Sana Sama ya. Jadi terus dukung Sana selalu ya dengan like sama subscribe, sekaligus share ke komunitas Boruto kalian, oke? Kita bawa pasukan banyak-banyak di sini karena mulai seru nih. Tapi aku nggak tahu nih Mas Sasuke Kishimoto ini maunya apa gitu ya. Dan juga satu hal lagi, selama Sana baca manga ini nanti Sana akan menunjukkan kepada kalian chapter 9 ini dari cover halaman 1 sama halaman terakhirnya tanpa ditutup filter. Untuk yang halaman yang lain Sana nanti bakalan tutup filter dan hasilnya seperti ini. Jadi bakalan Sana tutup seperti ini ya. Nah agak remang-remang gimana gitu. Itu kewajiban kalian untuk baca langsung ke Manga Plus by Shueisha, oke? Linknya ada di description box biar nggak ribet kalian ya. Apalagi kalau udah punya aplikasinya langsung buka aplikasi kalian, oke? Nah kita menuju ke halaman cover dulu dari chapter 9. Di sini Ino Shikacho versi Inojin Shikadai sama Chocho. 3 sekawan maju tak gentar. Wait, ini siapa editor? Wow, bagus banget ya. Bagus banget, ini siapa editornya, dijadiin bahasa Indonesia bisa sekeren ini jadinya. Oke. Boruto to Blue Vortex. Nah, seperti biasa, kreator supervisornya Mas Sasuke Kishimoto, artnya Mikio Ikimoto. Wih, langsung dong. Jajan nomor 9 QB. Une kurang siji, Mas. Oke. Halaman pertama. Oke. Ada teks di samping nih. Apa nih? Jura datang menyerang Konoha untuk memakan Naruto. Tapi yang ada di sana justru Himawari. Oke, Jura namanya Jura. Oh ya, tidak lupa penerjemahnya Aira, penyuntingnya Charmita, tata letaknya Lekman Service. Otsukare sama desu. Gambatte kudasai. Oke. Nah, di sini nih halaman pertama masih bisa Sana tunjukin ke kalian. Oke, total halamannya ada banyak juga. 43 halaman ya, sugoi. Lama berarti nanti durasinya ya. Siap-siap aja kalian ya. Oke, jadi bilang, padahal yang kuikuti adalah petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki. Siapa sangka yang kutemukan justru seorang gadis kecil.
Himawari juga terkaget-kagetnya dong. Terus Shikamaru nih, tim sensor apakah kalian dengar? Apa nih Shikamaru mau ngomong apa nih? Oke, sana tutup dulu sama filter ya. Ini kewajiban kalian untuk bacanya ke Manga Plus by Shueisha. Oke. Wah. Oh, Shikadai ternyata. Oh, ternyata wajahnya asli mirip Shikamaru ya. Anaknya siapa? Shikadai, tim sensor apakah kalian dengar? Di sini Shikadai dari tim 10. Kami tidak menemukan sosok paman Sasuke, tapi saat ini terjadi kontak dengan 2 orang terduga penyusup. Mohon segera kirimkan bantuan itu. Terus habis itu Shikadai ngomong, ada perlu apa kalian sampai jauh-jauh kemari mencari sesuatu gitu. Tiba-tiba sudah ngeluarin sesuatu tuh, buku tuh kayaknya. Terus sama buka-buka buku ya. Jadi kutu buku nih orang. Kalau tidak salah kau ini ternyata benar. Shikadai Nara dari tim 10 yang dipimpin Moeki Kazamatsuri, putra Hokage saat ini ya. Kalau memang benar, kenapa? Kau ingin menyampaikan pesan pada ayahku? Terus jurang, sayangnya aku ada keperluan dengan Hokage sebelumnya. Kami kemari karena mengikuti petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki dan sejujurnya kami sendiri juga terkejut. Terus Inojin, mana mungkin Hokage ke-7 ada di tempat seperti ini kan? Dan lagi 3 tahun berlalu loh. Terus Shikadai, woi jangan bicara yang tidak perlu. Terus Jura, begitu ya, setidaknya sudah dapat dipastikan bahwa dia benar-benar tidak ada di desa ini. Karena reaksi Kyuubi yang saat ini kurasakan hanyalah berasal dari gadis kecil ini. Tapi kaget, wah, sana juga kaget bro. Kyuubi? Terus Jojo, dari tadi dia bicara apa sih? Dan lagi apa-apaan kostum yang gaya rambut itu? Sudah jelas bukan orang baik tuh. Jojo bilang, Himawari masih terpaku dong. Terus Shikadai, oi apa maksudnya? Apa kaitannya Himawari dengan Kyuubi? Terus Jura menjelaskan, entahlah, aku sendiri juga nggak mengerti. Nyatanya misteri di dunia ini seolah tak pernah ada habisnya. Tapi itu sama sekali bukan hal yang buruk. Tiba-tiba bruak langsung keluar sesuatu yang mau mengikat Himawari seperti dari akar-akar pohon. Tidak Himawari langsung kaki Shibari Rotsutsu. Shikadai mengeluarkan kaki Shibarinya untuk membuka akar-akar pohon itu. Akhirnya Himawari bisa terlepas dengan Choujuu Giganya Inojin bruk dan ditangkap oleh Jojo. Nice. Himawari. Jura, boleh juga. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun koordinasi mereka bisa sekompak ini. Jelas anaknya sopo iki. Ini si kacau. Tanpa mengurangi rasa salutku pada kemampuan kerja sama kalian, biar ku berjelas bahwa saat ini sasaran kami hanyalah Himawari Uzumaki seorang. Kami tidak berniat untuk bertarung dengan kalian. Akan tetapi, jika kalian terus melawan seperti barusan, maka apa boleh buat? Kami tak akan segan-segan menyerang. Ya beh! Terus langsung si bapak, waduh si kamar langsung, Shikadai, ayah, kau gak apa-apa? Bagaimana situasi di sana? Musuh mengincar Himawari, kami belum tahu alasannya, tapi ada kaitannya dengan Kyuubi. Terus apa? Terus Himawari langsung dalam hatinya, apa maksudnya? Kenapa mereka mengincarku? Kenapa mereka mengincarmu Himawari? I don't know. Terus, hei cepat bangun Kawaki. Aduh, Kawaki nggak bangun-bangun. Cih, apaan mereka ini? Ini ini siapa sih orang? Aku suka lupa terus sama namanya, kayak gara-gara jurusnya Aida mungkin aku sering lupa sama ini orang namanya siapa sih. Mungkin kalian yang tahu langsung kasih tahu aja ke sana. Oke, kita kembali ke posisinya Boruto. Kayaknya nggak tahu, tiba-tiba kayak buka tangan kanannya yang ada gambar karmanya di situ ya. Terus si sopo iki jenenge rek, aduh. Kayak Jiraiya tapi bukan. Tolong kalian tulis di kolom komentar ini namanya siapa. Aku lupa karena mangganya liris sebulan sekali, tiba-tiba aku hilang ingatan. Ini orang namanya siapa ya? Wait. Siapa sih?
kan. Aduh, di pikiranku malah bilangnya Wadakoji, wey. Wadakoji itu yang nyanyi Mugen Gaina yo Meno Atono itu. Alias Butterfly judulnya. Siapa ini nama orang? Aduh. Tolong tulis di kolom komentar ya. Tolong banget, sana tiba-tiba hilang ingatan. Lupa ini nama orang siapa. Oke, terus dia bilang Boruto, mereka sudah bergerak gitu. Oh, ternyata ada katak mata-mata yang ada di Konoha ya. Di mana? Konoha? Boruto. Ya. Pergilah ke segitiga. What that means? Segitiga. What is that? Segitiga. Terus langsung Boruto set apaan nih? Jurus Hiraishin-nya ya. Terus si Kadai lanjut nih, balik lagi ke Konoha ya. Boleh aku bertanya sesuatu? Kalian kemari karena mengikuti petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki. Barusan kalian bilang begitu kan? Tapi sekarang kalian mengincar Himawari, apa alasannya? Terus si kok sana suka lupa sama nama karakter bed, siapa tadi namanya? Oh, Jura. Betul tadi mana tadi? Oke, Jura. Terus si Jura melanjutkan. Langsung saja ku katakan, petunjuk yang ku maksud adalah Kyuubi dan aku merasakan reaksi cakra itu dari Himawari Uzumaki. Terus si Kamaru bertanya, apa maksudnya ini? Kenapa dari Himawari? Dan lagi seharusnya Kyuubi sudah musnah kan? I don't know. Cakra Kyuubi Himawari itu. Tenanglah Hima, pasti ada yang salah. Orang-orang tidak jelas seperti mereka mustahil punya asal. Susah sana nggak bisa jadi penyanyi suara kalau belibet kayak gini. Bilangnya tenanglah Hima, pasti ada yang salah. Orang-orang tidak jelas seperti mereka mustahil punya alasan untuk mengincarmu. Terus Jura lanjut, seperti yang ku bilang tadi, fakta ini juga mengejutkan bagi kami. Untuk memahami situasi ini kami perlu mengetahui jawabannya. Himawari Uzumaki, jika kami memakanmu, maka kami akan mengetahui satu jawaban itu. Dah, memakan? Kaget gak tuh si Kadai? Himawari bingung dong, panik dong. Kasihan adik kita guys. Aduh, anak-anak Inoshikacho, aku sudah memberi kalian peringatan kan? Terus Kama langsung, cepat, saat ini posisi mereka di barat Laut Distrik D dan sedang bertarung dengan tim 10. Shikamaru Nara, aku ada di belakangmu, tak perlu menoleh kemari. Siapa tuh? Tiba-tiba ada suara dari belakang Shikamaru, seekor katak dalam gua. Lihat, Boruto datang ke Konoha, sambungkan dengan Ino Yamanaka. Si katak tiba-tiba ngomong kayak gitu ke Shikamaru. Oke. Si anak durhaka ternyata udah bangun ya, Kawaki. Akhirnya sadar juga. Dasar bikin khawatir saja. Bisa-bisanya aku kehilangan muka untuk bertemu. Bisa-bisa aku kehilangan muka untuk bertemu Aida. Jangan teriak-teriak di telingaku. Hampir semua lukaku sudah pulih sepenuhnya. Meskipun kau punya kemampuan regenerasi hampir seperti manusia abadi, yang kau lakukan itu terlalu sembrono, tahu? Saat ini mereka ada di area luar distrik D. Ayo ke sana. Terus Kawaki, tunggu sebentar, masih ada satu orang lagi. Tamu tak diundang. Aksalah. Tamu tak diundang. Boruto. Tiba-tiba celing ada di sini. Mokuto no Jutsu, nggak salah lagi. Ini perbuatan mereka. Si katak bilang gitu. Boruto, aduh. Boruto versi remaja itu emang mengesankan. Tiba-tiba si Kamaru langsung, Boruto, apa kau bisa dengar? Sama dengan sebelumnya, ini sambungan tidak resmi lewat Ino Yamanaka. Ya, aku bisa mendengarmu. Ada dua musuh. Tak salah lagi mereka cocok dengan deskripsi pohon dewa yang kau ceritakan. Sepertinya mereka kemari karena mengincar Naruto. Tapi entah kenapa sekarang target mereka justru beralih ke Himawari. Boruto langsung ke Himawari. Sepertinya ada kaitannya dengan cakra Kyuubi. Apa kau tahu sesuatu? Kyuubi? Mikir. Boruto mikir. Kita pun mikir yang baca itu. Waduh, Kawaki di belakangnya langsung set. Tim sensor, ini Kawaki. Boruto telah menyusup
Sepertinya dia menyembunyikan cakranya. Posisinya di dekat gerbang besar, tepatnya di lokasi para Chunin terbunuh. Cih. Apa yang kau lakukan diam-diam di sini? Jangan-jangan para monster menjijikkan itu temanmu ya? Terus Boruto langsung ngomong ke Shikamaru. Hokage ke-8, aku minta waktu sebentar. Kawaki menemukanku. Apa? Akhirnya Boruto ngomong di sini. Kau sendiri sedang apa di sini? Konoha sedang diserang musuh loh. Terus Kawaki, nggak sadar diri ya? Musuh Konoha itu kau, Boruto. Terus Boruto menjawab, cukup dengan omong kosongmu itu. Membereskan mereka itu prioritas utama kan? Kalau mau bagaimana kalau kita lakukan bersama? Terus Kawaki, kau meremehkanku. Ini anak pengen ku hapus dari panel ini biar gak apa ya istilahnya, biar gak eksistensi di ceritanya Boruto. Kawaki emang. Kawaki langsung ngeluarin jurus mengecil memperbesar barang. Iya itu pokoknya. Tapi Boruto bisa melewatinya dan Kawaki juga sempet kaget. Boruto bisa melewatinya, kok bisa? Maksudnya melewatinya itu menghindarinya, lebih tepatnya, bukan kayak Obito yang tiba-tiba nembus. Enggak, maksudnya menghindarinya. Kok bisa Boruto menghindarinya kayak gitu. Terus Boruto datang mendekat pelan-pelan ke Kawaki sambil Kawaki melemparkan semua jurusnya ke Boruto, tapi Boruto bisa menghindarinya bahkan sampai sedekat itu. Ini epic sih gambar. Ya. Mikio Ikemoto emang sangat. Ini di sini Masashi Kishimoto cuman sebagai pengarah cerita, supervisor, tapi yang bikin gambarnya Mikio Ikemoto ya guys ya. Kawaki mau menerkam Boruto, tapi malah Boruto yang bisa mukul Kawaki duluan sampai terlempar ke belakang. Gitu. Hey gitu. Kawaki kapok lu. Terus Boruto, memalukan. Sepertinya kau malas berlatih ya. Terus siapa sih cewek ini namanya? Sebaliknya, latihan macam apa yang kau jalani sampai jadi squad ini? Boruto kuat banget bro, 3 tahun ya time skipnya. Agak kerosok. Tiba-tiba langsung Kawaki, mengeluarkan karmanya. Tidak, karmanya Boruto juga bersinkronasi. Gawat, karmanya berresonansi. No. Sepertinya Boruto sempat Boruto kesusahan untuk mengendalikan karmanya kali ini ya. No. Terus langsung si Kata bilang, Boruto, kita harus mundur untuk sementara waktu. Ambil jarak sebelum kau kehilangan kendali. The what? Kehilangan kendali? Terus akhirnya Boruto pergi. Wus, terbang. Udah berapa persen di sini gen Ootsuki yang ada di tubuhnya Boruto? Dia bisa terbang by the way. Kalau manusia biasa, shinobi biasa itu gak terbang ya. Tapi di sini bisa terbang by the way. Oh my god. Oke, lanjut. Ketika Kawaki melihat Boruto terbang, apa yang terjadi padanya? Dia tak bisa mengendalikan karma? Iya, sepertinya. Nanti kita bahas, oke? Terus di sini Himawari terbang pakai cucu giganya Inojin. Kabur ya lebih tepatnya, menghindari ini Jura dan Shikada yang melawannya. Memangnya kau punya waktu bersantai? Lawanmu adalah kami. Begitu ya. Sayang sekali. Tiba-tiba Jura ngeluarin jurus apa tuh? Gawat, itu jurus kayak warnanya hitam, bentuknya kayak gitu. Bukan Shinra Tensei kan? Gawat, langsung Jura diterkam pakai tangannya Chocho. Shikadai menghindar. Itu kayak semacam meledak cuy. Ini bukannya masih dalam desa Konoha ya? Ledakannya luar biasa banget. Ya, aku kasih tahu kalian aja, kalau yang ini mah nggak apa-apa. Wait, berarti bukan Shinra Tensei itu mah? Iya, bukan. Kok Shinra Tensei sih? Iya itu. Bukan. Itu kalau dilihat dari, betul. Bukan sih itu.
Ntar. Kalau dilihat dari bagaimana caranya terbentuk, oke. Bagaimana cara gitu dama mosok? Kok gitu dama sih? Iya bener. Apa sebutnya? Pokoknya biju dama, bukan gitu dama, salah. Biju dama kok. Iya, terlihat dari konsentrasi hitam dan konsentrasi putih yang menyatu dalam beberapa persen gitu ya, campuran berapa persen gitu, terus dilemparkan meledak duar biju dama. Oke. Kok biju dama? Seru gak tuh? Wah, kalau ini beneran biju dama, kawayo. Aduh, semuanya langsung terlempar, terpelanting dan sebagainya. Coco, Shikadai, aduh gawat. Himawari sampai shock seperti itu. Teman-teman semuanya juga dari bagian lain di desa juga sampai melihatnya. Sebelah sana, ayo cepat gitu. Wow, ini ada Sarada sama Sumire yang berlari menuju ke arah tempat bertarungnya Shikadai melawan Jura ini ya. Terus Sarada langsung, Himawari semuanya, semoga kalian baik-baik saja. Aduh tidak, Shikadai lemah. Enggak, masih usianya harusnya udah udah remaja ya. Kok nggak sekuat bapaknya, aduh, nggak setaktis bapaknya. Oke. Inojin, tolong jemput aku dan Coco gitu. Himawari, pegangan yang erat ya. Wush, langsung ngambil Shikadai sama Coco, terus terbang menghindar. Terus nah ini percakapan antara Jura sama si Hidari ya. Mereka kabur. Tidak apa-apa. Target kita adalah Himawari Uzumaki. Urusan kita selesai jika mereka menyerahkan dia. Tapi meski mereka tahu itu, tampaknya mereka bermaksud untuk terus melawan dengan mempertaruhkannya. Wah, bodohnya. Sepertinya kalau mereka rendah. Ini Anda membahas tentang SDM ya? Sialan lu Hidari. Tidak juga. Ada sesuatu yang menggerakkan mereka hingga mampu melawan naluri bertahan hidup dalam diri mereka. Apa sesungguhnya sesuatu itu? Jawaban dari pertanyaan itu pasti akan menjadi informasi penting bagi kita. Nyaris saja. Ini udah kembali ke posisinya Shikadai dan teman-temannya ya. Menaiki burungnya Jojo Giga. Nyaris saja. Aku bisa mati kalau terkena serangan seperti itu. Tapi selama Himawari bersama kita, seharusnya mereka tidak akan menyerang kemari. Untuk sementara coba kita lihat apa yang akan mereka lakukan dari sini. Terserah, tapi apa tidak sebaiknya kita menjauh dari desa? Oh benar juga, kita giring mereka agar menjauh. Tapi Himawari diam terus. Inojin, tolong turunkan aku. Di mana saja boleh. Himawari bilang gitu tiba-tiba. Terus Inojin kaget. Terus Himawari bilang, biar aku sendiri yang kabur. Adik kecil kita ini. Tunggu, kau bicara apa? Jangan begitu dong. Mustahil kau bisa meloloskan diri dari mereka sendirian. Apa kau tidak mengerti? Terus Himawari langsung, bersama kalian pun hasilnya pasti sama aja. Mereka bukan lawan kita. Aduh, adik kecil kita. Lindungi Himawari apapun yang terjadi kalian, oke? Kalau begini terus kalian semua. Tiba-tiba di mana Himawari ini? Aduh, oi, Himawari. Tempat apa ini? Oto! Wah, aku tak menyangka Jubi itu bisa mengendus keberadaanku. Wah, gadis kecil, apa kau mengenaliku? Kelar dah ceritanya. Kau Kyubi kan? Wait, ini Mas Sasuke Kishimoto maunya apaan ya? Tolong dikonfirmasi. Mas Sasuke Kishimoto tiba-tiba ada tulisan sosok yang bicara padanya adalah Kyubi kecil. Kenapa kekuatan besar itu bisa dalam diri Himawari? Tapi Himawari cerdas sih. Lihat pertama langsung, ini siapa? Kau Kyubi kan? Yang dibahas-bahas tadi pasti kau Kyubi-nya kan? Cerdas, dia tahu, gak usah tanya kau siapa, nggak ini udah beda generasi guys, kita harus lebih cerdas di sini karakternya ya. Kau Kyubi kan? Gimana suara Kurama kecil ya? Setauku Kurama itu suaranya terlalu garang, terlalu
Kurama kecil kayak gimana caranya? Oh, di sini sana terbiasa nyebutnya Kurama ya, bukan Kyuubi ya. Udah biasa tahu nama aslinya dah. Aduh. Oke. Ini udah di halaman terakhir dari reaction manga Boruto to Blue Vortex chapter 9. Saatnya menuju ke sesi pembahasan. Oke, minasan. Ini nanti sesi pembahasan sekaligus baca komentar ya setelah sana membahas. Masalahnya di sini yang komentar udah 780. Aduh, enggak bisa di-scroll. Oke, 785 orang itu kurang banyak apa coba di Indonesia itu memang rame banget Boruto ya. Siapa yang dulu suka ngehujat Boruto, nyatanya masih rame aja di Indonesia Boruto. Oke. Tiba-tiba ada Kurama nih di sini, guys. Oke. Apa yang bisa kita bahas dari chapter 9? Apa ya? Soalnya ini masih terkait langsung sama chapter 8 kemarin sih ya, di saat Boruto membagikan banyak informasi kepada Shikadai. Meskipun itu nanti informasinya bakalan cepet hilang karena efek jurus dari Aida. Dan ya karena ini masih belum ada efek hilangnya, karena efek hilangnya itu mungkin bisa dibilang nggak cepet-cepet amat, mungkin setelah malam hari besoknya lupa, mungkin kayak gitu. Jadi ya ini masih di hari dan di waktu yang sama kemungkinan. Dan ya itu tadi Boruto juga abis balik ke tempat lain, balik lagi ke Konoha di hari itu juga. Jadi ya Shikadai masih inget sih dengan apa yang dikatakan Boruto untungnya. Di sini termasuk Shikadai juga menanyakan ke Boruto, kenapa si Jubi, para manusia Jubi ini, pohon Shinju ini, manusia pohon Shinju, jelmaan pohon Shinju ini katanya mau mengincar Naruto, tapi kenapa tiba-tiba malah ngincar Himawari? Dan mereka bilang kalau Kyuubi itu ada di Himawari. Apakah Boruto tahu sesuatu? Boruto pun mikir sebenarnya ya sama kayak kita posisinya. Kok Himawari? Kenapa? Kalau misal benar, misal pohon Shinju itu nggak berbohong ya, ini dalam sudut pandang mereka, bukan dalam sudut pandang pembaca yang kita udah tahu ya. Di sini ternyata beneran Kyuubi ada di Himawari, tapi sudut pandang mereka di karakter-karakter kayak Boruto, Shikamaru, Shikadai dan sebagainya. Kalau memang ternyata si pohon Shinju mereka ini Jura dan Hidari ini nggak bohong masalah Kyuubi ternyata ada di Himawari, berarti ya memang Himawari itu Jinchuriki Kyuubi dong. Tapi kok bisa? Padahal ya kita tahu di dunia Naruto seseorang menjadi seorang Jinchuriki itu kan dengan melakukan semacam ritual untuk penanaman cakra dan disegel ke tubuh seseorang manusia kan, kayak gitu kan ya. Tapi di sini kenapa tanpa melalui ritual apapun? Kalau dilihat dari dunia Naruto ya, kok bisa tiba-tiba ada cakra Kyuubi dan bahkan wujud Kyuubi-nya sendiri, Kuramanya itu bisa langsung menampakkan diri ke Himawari. Kenapa nih kira-kira? Itu pertanyaan pertama yang bisa kita bahas sekarang. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan pertama kita yang kita bahas sekarang ini adalah kemungkinan dari jawaban yang udah kita tanyakan tadi. Kenapa bisa Himawari menjadi Jinchuriki dari Kyuubi dan Kurama itu menampakkan diri ke Himawari meskipun dalam wujud Kurama kecil kayak gini. Ya, kemungkinan pertama menurut sana sih karena faktor keturunan cakra ya, bisa dibilang pertama. Tapi saya kalau ini agak bahaya juga nih, tapi bolehlah kita berspekulasi seperti itu, pembahasannya seperti itu. Jadi Naruto adalah Jinchuriki Kyuubi kan ya, sebelum Kyuubi menghilang kan ya, menikah dengan Hinata dan memiliki 2 orang anak, yaitu Boruto anak pertama dan Himawari anak kedua. Sebenarnya selama ini Sana mengikuti Boruto kan, mulai di cerita Boruto kan alien pada datang, yaitu Otsuki. Posisinya adalah
beberapa bukti yang bisa Sana jelaskan di sini adalah kemungkinan ketika Naruto masih menjadi Jinchuriki Kyuubi, anak-anak dari Naruto yaitu Boruto sama Himawari itu sama sekali tidak memiliki bibit cakra Kyuubi. Bisa dilihat, tapi aku belum bisa memastikan untuk yang Himawari karena di pertarungan melawan Momoshiki yang pertama kali ketika ujian Chunin saat itu Momoshiki menggunakan Byakugannya itu melihat ke dalam cakra Naruto bahwa iya benar, cakra Naruto itu adalah cakra Kyuubi, sedangkan seseorang yang ada di sebelahnya Naruto alias Boruto itu tadi cakranya ternyata cakra manusia normal pada umumnya yang warnanya biru gitu. Berarti jelas kan ya, Boruto nggak mungkin punya reaksi cakra Kyuubi juga. Andaikan saat itu ternyata ada Himawari maupun Hinata di situ yang mencoba untuk menyelamatkan Boruto dan Naruto, ketika ada Momoshiki mungkin juga bisa masuk ke Byakugan. Apakah Himawari ini punya bibit cakra Kyuubi atau enggak? Sayangnya nggak ada adegan itu sampai pun ketika Naruto akhirnya berpisah dengan Kurama ya. Tapi memang dari karakteristik Himawari yang kita tahu, meskipun di anime pun juga filler sebenarnya. Tapi ada yang nggak filler sih, ada anime yang khusus itu nggak filler pas pelantikan Naruto menjadi Hokage gitu ya. Tiba-tiba Himawari bisa se-strong itu, tiba-tiba mengeluarkan Byakugannya, padahal mata Himawari bukan mata buta ala klan Hyuga, bukan. Ya mata normal kayak ya matanya Naruto, kayak kakaknya juga. Boruto tiba-tiba bisa Byakugan seperti itu, dan bahkan sampai membuat Naruto bisa pingsan kayak gitu. Nah itu juga masih belum jelas juga. Kalau di anime ada filler juga untuk penyelamatan Shukaku saat itu juga, yang nyelamatin juga Himawari bersama Boruto. Itu sifatnya Himawari jadi kayak gitu juga. Itu masih belum bisa menjelaskan sesuatu tentang hal seperti ini. Tapi balik lagi, ada satu teori yang menurut Sana bisa lebih masuk akal, karena dari bukti-bukti cerita Naruto sebelumnya itu belum ada bukti yang bisa benar-benar menjelaskan siapa Himawari ini gitu. Cuman ada satu chapter di manga Boruto Naruto Next Generation sebelum To Blue Vortex ya, yaitu sebelum dunia terbalik ini, adiknya Eida, si siapa itu sempat beberapa kali kalau ketemu Himawari itu suka kayak, lu siapa? Kok kayaknya ini orang kuat nih, kayak kayak lebih tepatnya kayak ini bukan manusia biasa nih Himawari ini. Siapa kau kayak gitu. Tapi di situ dalam artian kayaknya adiknya Eida juga nggak mengerti kalau ternyata Himawari adalah Jinchuriki, mungkin aja saat itu dia masih penasaran siapa ini orang gitu doang sih. Kok bisa kayaknya berbahaya kayak gitu kan. Tapi ya itu belum begitu jelas juga, bukti seperti itu belum bisa diikuti kayak gitu. Kan bukti yang bisa diikuti ya kayak itu Momoshiki pakai Byakugan ngelihat Naruto ya Naruto dengan cakra Kyuubi-nya dan Boruto dengan cakra manusia pada umumnya, shinobi pada umumnya kayak gitu. Andaikan ada Himawari di situ mungkin kita lebih tahu lagi faktanya, tapi sayangnya kita gak bisa pakai itu. Dan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah kalau dilihat dari Naruto punya 2 anak ya ketika Kurama hilang gitu ya. Masalahnya kan di sini Kurama adalah sekumpulan cakra mistis gitu ya, istilahnya kayak gitu. Jadi emang sekumpulan cakra yang dari alam kan kayak gitu. Ketika main cakra utamanya itu menghilang, lenyap dan sebagainya, kayak Kurama berpisah dengan Naruto. Nah itu kan siklusnya kembali lagi, yaitu menjadi sebuah bibit cakra baru entah dimanapun itu berada kayak gitu. Jadi tidak benar-benar hilang itu semua. Iya, teori itu semua kita pasti juga mengerti lah hukum alam yang ada di ceritanya Naruto. Jadi ketika cakra utamanya lenyap, hilang, wujudnya juga menghilang dari Naruto, nah itu pasti di luar sana entah di mana, namanya juga alam, pasti akan mengembalikan keseimbangannya kembali, yaitu mungkin memunculkan bibit Kyuubi atau bibit Kurama entah di suatu tempat kayak gitu. Dan yang menjadi sebuah kemungkinan tapi menjadi pertanyaan lagi adalah kenapa bibit
cakra Kyuubi itu malah ada di Himawari gitu. Nah, ini masuk ke pertanyaan kedua, jadi kita harus menjawab di berikutnya. Jadi nah, ini kenapa bibit Kurama atau Kurama kecil ini malah ada di Himawari. Pertama, Naruto punya 2 anak, Boruto sama Himawari. Nah, kemungkinan kenapa kok masuknya ke Himawari? Kenapa kok nggak ke alam liar tapi langsung masuk ke keturunannya Naruto? Mungkin ini teori yang lebih liar lagi. Jadi kayak yang jelas keturunannya Naruto. Yang kedua, mungkin karena kalau misal kehendak cakranya Kyuubi itu pengen masuk ke Boruto tapi nggak bisa, karena Boruto adalah udah berapa persen ini dia menjadi seutuhnya Otsutsuki. Jadi kemungkinan apapun cakra Bichu, cakra monster ini ada, mungkin nggak bisa masuk ke tubuh Boruto karena udah ada Momoshiki di sana. Nah, sisanya berarti ke Himawari kan harusnya. Tapi demi apapun, kenapa bisa kok Himawari gitu? Ya kembali lagi karena mungkin keturunan. Aku balik ke situ lagi. Tapi kecocokan cakra juga termasuk sih kalau kita ngikutin anime atau manga Naruto ya, universe-nya kayak gitu. Tapi kenapa milihnya Himawari? Kenapa nggak orang lain kayak gitu atau di luar sana tiba-tiba hidup sendirian meliarkan diri di luar sana gitu? Kalau itu sih mungkin nunggu Mas Ashi Kishimoto yang jawab sih, karena belum ada bukti yang jelas ya. Atau mungkin sana kelupaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau menurut sana sih ini cuman sekedar teori cocokologi ya. Ini kalian abaikan aja. Kalau menurut sana sih karena teori cocokologinya pengen sana sampaikan. Jadi ya, kenapa Kurama milih Himawari? Jawabannya adalah ini dari sana ya. Ini dari sana, bukan dari apa yang sana pengen teorikan, tapi ini tiba-tiba pikiran sana muncul gitu aja. Jadi yang membuat kenapa tiba-tiba Kurama milihnya Himawari, nggak orang yang ada di luar sana atau siapa atau meliarkan diri di sana, adalah Kurama itu pengen banget tahu dirawat oleh perempuan daripada laki-laki. Gak, itu cuma cocokologi. Itu cuma cocokologi. Jadi sana mikirnya kayak gini. Kurama pertama kali meliarkan diri di alam sana. Terus Jinchuriki pertama yang menjadi tempat penyegelan cakra Kurama pertama adalah Uzumaki Nito, yaitu istrinya Hokage pertama. Habis itu diturunkan ke Jinchuriki yang berikutnya, yaitu Uzumaki Kushina, yaitu istrinya Minato, Hokage keempat atau bapaknya Naruto, ya kan? Ibunya Naruto ya. Uzumaki Kushina itu ibunya Naruto. Nah, dari situ karena Minato sama Kushina itu punya anak laki-laki, jadi ke Narutonya. Ketika Naruto punya anak perempuan, ternyata balik lagi ke perempuan. Ternyata makhluk berbulu ini lebih suka untuk dirawat oleh seorang perempuan daripada laki-laki. Tenang guys, itu hanya teori cocokologi, jadi kalian gak usah serius-serius menanggapinya. Oke, itu pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan pertama ya tentang keberadaan si Kuruma. Dari tadi kita bahas Shikamaru tanya ke Boruto apakah ini ada kaitannya, atau mungkin Boruto tahu, Boruto juga mikir tapi akhirnya terjadi seperti ini. Nah itu. Sekarang pembahasan yang kedua itu tentang Jura sama Hidari di sini mungkin ya. Tapi Jura sama Hidari mau di teori kayak gimana pun, mau dibahas kayak gimana pun emang masih penuh dengan misteri. Nyatanya jelmaan para pohon suci ini, pohon cakra ini berwujud manusia yang pernah dimakan oleh pohon ini, pernah diikat ya, lebih tepatnya kayak Sasuke, kayak salah satu shinobi yang mencoba menyelamatkan Sarada, kayak salah satu temannya Konohamaru, sama yang terakhir orang tua yang tiba-tiba ada di pinggiran kandang si ekor 10 kayak gitu. Masalahnya ini masih misterius, di sana belum bisa membahas tentang apapun dari mereka. Terus itu tadi pertanyaan ketika Boruto menyerang Kawaki sampai terpelanting kayak gitu ya, ngos-ngosan.
Bahkan Boruto ditanyain, latihan macam apa yang telah kau jalani hingga sekuat itu. Aku pun juga penasaran. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika hal itu terjadi, ternyata Boruto, iya, setelah 3 tahun time skip ini Boruto sama sekali nggak menggunakan karmanya gitu. Di saat Kawaki sering banget mengandalkan karmanya, tapi Boruto sama sekali nggak menggunakan karmanya. Yang menjadi pertanyaan paling utama setelah saat sebelum time skip, yaitu pernyataan dari Momoshiki gitu. Dan kemana Momoshiki sekarang? Apakah ini adalah suatu alasan kenapa Boruto sama sekali tidak menggunakan karmanya adalah karena Momoshiki? Jangan-jangan Momoshiki benar-benar udah hampir menyatu dengan tubuh Boruto, makanya nggak menggunakan karma, karena sekali menggunakan karma Momoshiki lah yang akan muncul. Mungkin tapi kalau beberapa kali Kawaki bakalan mancing Boruto menggunakan karmanya, ya percuma. Boruto gak akan bisa melarikan diri lagi seperti tadi gitu, karena harus menyelamatkan Himawari melawan orang lain dan menyelamatkan orang lain sebagainya. Kalau misal Kawaki tetap memancing Boruto untuk menggunakan karmanya, wah, kita baru bisa menemukan jawaban yang sebenarnya tentang Momoshiki. Itu sih pembahasannya. Apalagi yang bisa dibahas dari chapter ini ya? Udah sih kayaknya itu doang. Udah itu doang. Jadi kita menuju ke segmen komentar, terus kemudian kita berteori singkat tentang apa yang kemungkinan bisa terjadi di chapter 10. Capek-capek gue nangis, ternyata Kurama regenerasi lagi. Enggak, ini. Satu hal lagi yang menjadi pertanyaan. Gara-gara ini orang nih, Boruto NSBK ini, sana jadi kepikiran sesuatu. Satu hal. Ketika bibit QB Kurama ini ternyata udah kembali lagi mewujudkan diri di hadapan Himawari yang ternyata ada di tubuh Himawari. Apakah, nah ini pertanyaan, kalian harus jaga pertanyaan ini sampai beberapa chapter ke depannya. Apakah QB kecil atau Kurama kecil ini hidup tanpa mengetahui ingatan di kehidupan masa lalunya, yaitu sebelum Kurama mati dari tubuhnya Naruto, atau dia sebenarnya juga udah ingat sama kejadian yang kemarin gitu, atau memang ini benar-benar masih Kurama atau QB yang baru ya, dari bibit baru yang ya masih belajaran baru, jadi nggak tahu dan nggak mengenal kehidupan dia sebelumnya kayak gitu ya. Jadi apakah ini tetap Kurama yang dulu atau ini Kurama yang baru? Itu juga kita tunggu jawaban dari Masashi Kishimoto. Nah itu pertanyaan terakhir dah. Oke, kita baca lagi komentarnya. Pengen banget lihat Hima kabur sama Boruto. Iya, kita harus lindungi Hima. Aduh, gak sabar lihat Hima pakai cakra Kurama. Mungkin gak secepat itu. Bahkan kalau dari posisinya Hima tadi ya, langsung berhadapan langsung sama Kurama, dalam kondisi nggak terkurung Kuramanya, alias nggak benar-benar terseger, terkurung dalam kerangkeng, rantai dan sebagainya lah, dalam kandang dan sebagainya. Berarti di sini Himawari sebenarnya bisa mengendalikan cakra Kurama. Jadi harusnya hasilnya bisa lebih epic, lebih tepatnya kayak cakra putihnya dari Kurama, bukan cakra gelapnya kayak gitu ya. Wah, pasti banyak ya udah bermanfaat liar nih. Tapi ya itu masih jauh ceritanya. Kalau misal tiba-tiba chapter 10 terjadi beneran seperti itu, ya kita tunggu aja. Kurama ini lucu banget loh. Iya, dari dulu ketika Kurama sempat flashback tentang masa kecilnya di saat nginget, oh ternyata Naruto itu yang diramalkan oleh Rikudo Senin kayak gitu. Itu kan sempat kita dikasih tahu gambaran Kurama itu kecil gitu. Kurama bayi kayak gitu pertama kali. Rikudo Senin itu mengumpulkan membentuk para biju ini dan menjaga mereka gitu. Mereka wujudnya masih kecil-kecil dan emang bener Kurama kecil itu menggemaskan tau. Nunggu 1 bulan lagi ya, karena rilisnya memang per bulan ya sabar ya. Kurama kemasan saset.
Ada yang masih seru loh, kenapa harus berakhir dulu? Dan lagi karma Boruto malah jadi kelemahan dia sendiri. Ada yang mangga mingguan, sayangnya nggak bisa ya. Masashi Kishimoto memang sudah memutuskan untuk membuat per bulan. Capek guys, mingguan terus. Naruto dulu kan mingguan terus. Sana selalu menantikannya tiap kalau nggak Rabu apa Jumat gitu siap. Tuh. Yes. Kurama kembali lagi, tapi ini apakah Kurama yang dulu? Kurama kawaii yowai kawaki yowai. Oke. Kawaki masih lemah guys. Jadi Boruto belum bisa mengendalikan karma. Lebih tepatnya sebenarnya Boruto bisa mengendalikan karma, tapi lebih tepatnya di sini Boruto takut untuk Boruto takut untuk ditelan oleh karmanya sendiri, yaitu ditelan oleh Momoshiki kayak gitu. Udah ketebak Kurama regenerasi lagi, tapi gue kira sekitar beberapa tahun kemudian, tapi GG sih Masashi. Nah ya itu, kukira gitu, tapi ternyata langsung instan tiba-tiba ada di Himawari gitu ya. Kyukyu Inojin bisa aja. Apaan? Apakah Kurama yang ini bakal susah diatur juga? Enggak, kalau yang ini enggak, karena lebih tepatnya di sini malah Himawari yang bisa mengatur Kurama, karena tanpa adanya batasan malah langsung face to face, jadi langsung sedekat itu Kurama dengan Himawari. Jadi kayaknya di sini Kurama malah lebih suka untuk membantu Himawari di sini ya, bukan yang agak rewel diomongin, bukan di sini. Makanya itu ini Kurama yang sepertinya, apakah ini Kurama yang dulu atau bukan gitu. Kalau bukan berarti kan ada kemungkinan ini bukan Kurama yang benar-benar jahat, karena Kurama adalah kumpulan dari emosi-emosi negatif seluruh. Ya istilahnya istilahnya kumpulan dari emosi negatif atau kumpulan kebencian kayak gitu. Tapi ketika udah masuk ke Himawari, apakah ini masih kumpulan kebencian istilahnya? Nggak tahu lah, gitu aja. Comel, mampus lu anak pungut. Kawaki kayak bocah anjir, tekannya malu sama umur. Terus apa sih Kawaki ngelawak mulu? Betul lucu banget Kurama, ya lucu banget. Kurama hidup lagi pasti seru nih. Nunggu lagi 1 bulan bacanya. Yes, sabar. Emang kayak gitu ya sebagai pembaca komik per bulan yang itu. Momen yang paling gue tunggu adalah karma Boruto, tapi sayang sekali baru muncul secuil. Masalahnya Boruto kayaknya takut mau ngeluarin karma lagi guys, nanti ketelan sama Momoshiki, hancurlah dunia ini, bahaya nanti. Posisi juga Boruto udah kuat banget, jadi kalau misal Momoshiki mau mengendalikan Boruto, wah kayak gimana kuatnya nanti, kayak aduh ini manusia udah gak bisa dikalahin lagi kayak gitu. Bahkan Boruto gak bisa dikendalikan lagi, jadi kayak posisi Boruto kondisi belum pakai karma aja udah sekuat itu. Tugasku menunggu sebulan lagi. Aku Rama Minicu banget untuk Boruto. Oh Kasin Koji. Iya bener, Kasin Koji bukan Wada Koji. Kasin Koji ya namanya. Oke siap. Dan iya karena komentarnya banyak banget, jadi kita menuju ke sesi teori untuk menunggu chapter 10 buku 100. Untuk chapter 10 kita berteori dikit aja kira-kira, karena ya seperti biasa seorang mangaka itu susah banget ditebak alur ceritanya, tapi kita bisa ya paling enggak memprediksi lah kira-kira apa keputusan yang akan dibuat oleh mangaka. Menurut sana chapter 10 jelas ini masih tentang percakapan Boruto sama Shikamaru dan juga Himawari dengan si kecil Kyuubi gitu. Kemungkinan juga ada di mana Himawari bisa memanfaatkan cakra Kyuubi, tapi mungkin nggak langsung berbentuk mode Kyuubi ya, itu terlalu barbar menurut sana, terlalu GG, terlalu cepat juga. Tapi posisi Himawari bisa mengendalikan Kyuubi sih kalau gini, nggak sampai lepas kendali lah kayak gini. Terus kemungkinan chapter 10 nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dari kita, kayak apakah ini Kurama yang dulu atau Kurama yang baru kayak gitu di chapter 10 nanti. Yang jelas dari bagaimana si Kyuubi kecil ini menjelaskan kepada Himawari itu aja. Nanti pasti Himawari juga akan memberikan beberapa pertanyaan pastinya. Cuman ya kita tahu sifatnya Himawari itu pendiam ya guys ya. Tapi kalau sekali ngomong biasanya memang langsung on point kayak gitu. Jadi emang ya kita tunggu nanti keputusannya Himawari. Terus masalah Kawaki biarin aja dah itu. Anak pungut sialan. Masalah tadi ternyata ada Sarada sama Sumire menuju ke lokasinya Shikadai gitu ya.
mungkinkah Sarada sama Sumire bisa menyelamatkan Himawari, menghindari semua pertarungan itu? Kemungkinan bisa. Tapi di sini Himawari pengen banget untuk melarikan diri sendiri gitu loh. Kalau melarikan diri sendiri kemungkinan nanti Boruto bisa bertemu dengannya dan bisa lari bersama Boruto. Tapi kayaknya kronologinya nggak segampang itu juga sih kalau menurutku. Masa si Kishimoto suka hal kerumitan soalnya. Yang jelas mungkin Boruto sama Himawari gak langsung ketemu sih kalau menurut sana sih. Kasihan nih kakak adik lah gak bisa langsung ketemu gitu. Bahkan mungkin gak bisa kabur bareng, asli deh menurutku gitu. Jadi apa yang terjadi di chapter 10? Yang jelas masih percakapan Himawari dengan Kurama. Gak tahu nanti Kurama jelasin apa. Yang jelas kayak jelasin wah itu para jubi-jubi itu kayaknya gitu. Terus di sini Boruto sama Shikamaru mungkin akan mengeluarkan beberapa spekulasi kenapa kok Himawari malah jadi cincuri Kyuubi, dan kalau itu benar ternyata Himawari menjelaskannya secara langsung ke Shikada yaitu Shikamaru gitu. Berarti ya mungkin akan ada teori baru di situ yang akan dijelaskan masalah Kishimoto dan sebagainya lah. Sisanya Jura sama Hidari ngapain? Yang jelas Jura sama Hidari pasti akan terus mencari Himawari sembari mencari Naruto juga. Kayak gitu. Ada lagi mungkin apakah nanti di chapter 10 akan ditampilkan Eida ngapain gitu? Mungkin. Tapi aku nggak tahu. Mungkin aja gitu aja sih. Itu aja dari sana mungkin teorinya untuk ya kemungkinan teori untuk chapter 10 kayak gimana, dan chapter 10 akan dirilis di Vjam atau ya langsung mengapes by Shueisha tanggal 20 Mei. Jadi ya ditunggu aja tanggal 20 Mei. Oke, nanti sana akan buat pembahasannya lagi. Oke semuanya, terima kasih udah nonton videonya sana tentang reaction, pembahasan dan teori dari manga Boruto to Blue Vortex chapter 9. Terima kasih yang udah like, udah subscribe, dan juga buat kalian yang punya teori, pembahasan dan lain-lain tulis saja di kolom komentar ya. Kalau ditulis di live chat mungkin nanti antara bisa disimpan apa enggak, karena kadang pengaturan YouTube studionya sana berubah-ubah. Jadi ya, tulis aja di kolom komentar kalau ada yang pengen diteorikan. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sekali sama Tista. Bye bye. Sampai jumpa di reaksi dan pembahasan manga Boruto to Blue Vortex yang berikutnya ya. Ingat, rilisnya masih tanggal 20 Mei. Jadi bye bye semuanya. Sana tutup ya. Sama-sama pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.